Hauna rajulun qad ta'abbada 50 sana. Dikatakan kepada Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu. Kepada beliau dikatakan bahwa hauna rajulun. Nah, di sini lam gampung kamonyo, nah seorang pria yang qad ta'abbada 50 sana. Sungguh dia telah beribadah selama 50 tahun. Jadi kalau mungkin ditambah dengan usia balik 15, berarti umur dia sekarang kurang lebih 65 tahun lah. Nah, kalau kita katakan dia beribadah dari usia 15 tahun, nah, berarti 50 tahun, berarti umur dia pria itu sekarang umurnya sudah 65 tahun. Sudah 50 tahun dia beribadah. Maka Abdul Wahid bin Zaid datang menuju pria ini. Lalu Abdul Wahid berkata, Habibi, akhbirni anka. Wahai kekasihku, kabarkanlah kepadaku tentang engkau. Coba berikan rahasia kepadaku, berikan kabar kepadaku. Hal qana'tani, apakah engkau merasa cukup hanya dengan Allah? Qal la. Maka si laki-laki itu berkata, tidak. Jadi sudah 50 tahun tapi qana'ah, ana mompok qana'ah. Padahalnya kali 50 tahun ibadahan. Bukan merasa qana'ah, merasa cukup hanya dengan Allah saja. Ana nu mentong perle kekayaan. Qal Abdul Wahid berkata, fahal anastabi, apakah engkau merasa mesra dengan Allah ketika engkau beribadah? Apakah ada kemesraan, merasa bermanja-manja dengan Allah, berjinak-jinak, ya merasa manja dengan Allah? Laki-laki itu berkata, ana sih manja amat. Malah yang paling lumpre kan waktu itu mayanya assalamualaikum. Banyak nama. Jadi nanti ana merasa manja lu Allah. Abdul Wahid berkata, fahal radita anhu, apakah engkau ridha kepada Allah? Qal la, ana jangan ridha sih. Menjaga nikmat lu ridha, tapi mau musibah ridha. Wayaklah 50 tahun ibadah. Berkata oleh Abdul Wahid, fa inna mamaziduka minhu shalah wa siyam. Berarti hanya saja yang bertambah pada engkau daripada ibadah daripada Allah, yang ditambahkan kepada engkau dari Allah, yang ditambahkan kepada engkau itu berarti temaya puasa betul. Haji yakin temaya daripada anak temaya, aduh sih daripada anak temaya. Berkata oleh Abdul Wahid, laula anni astahi minka la akhbartuka. Seandainya aku tidak merasa malu, maka akan aku kabarkan kepada engkau. Amalah engkau, hubungan engkau dengan Allah selama 50 tahun, apakah hubungan melalui sholat maupun puasa, hubungan engkau dengan Allah selama 50 tahun itu madakhulah. Itu disusupi. Yang berarti kadang ada kepentingan pribadi, kadang ada maya. Punya harap orang maya, harap pujian kok. Kadang ada pujian kok. Puji harap, ayat udah meng surga, minta mau neraka. Ayatnya yang ada kulah disusupi kan. Nah, jadi nahazun nafsi, ada kepentingan pribadi. Ada anak-anak aja mengharapkan surga. Berarti karena mengagungkan sifat-sifat Allah. Berarti. Berkata oleh Abu Talib Al-Maki radhiyallahu anhu, komentar Abu Talib Al-Maki, arada maksud Abdul Wahid tadi bukan maksudnya ingin merendahkan orang yang sudah 50 tahun beribadah. Beliau tidak bermaksud merendahkan. Maksud beliau dengan kata-kata itu adalah sesungguhnya Allah lam yarfa'ka bi'amalika ila maqamatil muqarrabin. Sesungguhnya Allah belum mengangkat engkau dengan amal perbuatan engkau 50 tahun itu. Allah belum angkat engkau kepada kedudukan muqarrabin, golongan muqarrabin, golongan teruk bak makam arif billah lawatiya. Karena dalam surat Tuhan, surat Al-Waqi'ah, karena golongan muqarrabin, nah ashabul yamin,
Nah, berarti kalau golongan mukarrabin berarti laweknya. Nah, sehingga kalau Allah sudah mengangkat engkau pada kedudukan mukarrabin, yujiduka mawajidal arifin. Allah wujudkan kepada engkau, Allah munculkan kepada engkau, Allah rasakan kepada engkau mawajidal arifin. Apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang arif, yaitu uns ketika beribadah merasa manja dengan Allah, dan qanaah hanya dengan Allah saja. Akan Allah rasakan kepada engkau apa-apa yang dirasakan oleh arifin. Sehingga kalau sudah engkau rasakan apa yang dirasakan oleh arifin, yakunu maziduka minhu a'malul qulub. Sehingga adalah yang ditambahkan kepada engkau daripada Allah, ya Allah tambahkan kepada engkau itu adalah amal-amal perbuatan hati yang yasta'milu biha. Yang Allah peramalkan dengan amal perbuatan hati itu, Allah peramalkan akan semua orang yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Nah, jadi siapa orang yang Allah cintai, maka akan Allah masukkan dalam hati dia perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang-orang arif, ya. Sehingga perbuatan dia biasa saja, amal ibadah dia kita lihat hanya sedikit, ya. Dia tidak seperti orang-orang lain sehari semalam bisa khatam Quran sampai 30 juz. Ibadah dia ala kadar. Tetapi walaupun ibadah dia ala kadar, dia lebih banyak muamalah berhubungan dengan Allah, lebih banyak amal perbuatan hati. Dia merasa uns, manja dengan Allah, rindu dengan Allah, qanaah, zuhud, segala macam. Kenapa? Li'anal qana'ata bihi halul muqim. Karena qanaah, cukup dengan Allah, itu adalah halul muqim. Itu adalah keadaan hati orang yang yakin. Orang yang yakin kepada Allah, maka dia akan merasa cukup dengan Allah. Tapi orang yang syak ragu sama Allah, maka namadang Allah. Qanaah itu adalah halul muqim, keadaan hati orang yang yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah maka akan qanaah. Menyeragu ke Allah maka lawan qanaah pun tamak serakah. Tanoh kok hak kok kaico leh. Wal unsu bi maqamul muhib, dan bermanja-manja dengan Allah itu adalah kedudukan hati muhib, orang yang mencintai Allah. Hanya orang yang mencintai akan bermanja-manja. Wa ridha wasful mutawakkil. Sedangkan ridha dengan Allah itu sifat orang yang tawakal. Orang yang tawakal itu orang yang ridha dengan Allah. Artinya innama anta 'indahu fi tabaqati ashabil yamin. Berarti sungguhnya engkau di sisi Allah masih di tingkatan ashabul yamin. Yang penting di ashabus shimal aja. Yang penting kok di ashabus shimal, urung kubur masih ahli nerakanya ashabus shimal, golongan kiri. Nah, temayang-temayang ada anak truk tingkat mukarrabin, kajilah. Kata Molam golongan ashabul yamin, golongan kanan daripada ashabus shimal. Berarti yang ditambah kepada engkau dari Allah itu cuman tambahan umum, yaitu amal jawab.